Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak akan menjelaskan tentang rancangan fungsionalitas. Baiklah, di kelompok 2 ada Safura Belangi, Muhammad Agung Pratama Tresna, Amalia Arifina Yolanda, Bismi Arandika, dan Cecil Nasrifa. Baik, untuk table of content akan dijelaskan, yaitu ada pendahuluan, daftar user, masalah, visioning, storyboard, paper prototype, wireframe, dan physical model. Untuk pendahuluan akan saya jelaskan, pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara mandiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan untuk masyarakat. Pemerintah ikut andil dalam pelayanan kesehatan karena untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang dibutuhkan untuk masyarakat yang terserang penyakit. Nah, terdapat beberapa tempat pelayanan kesehatan yaitu dokter praktek, puskesmas, klinik kesehatan, rumah sakit, rumah bersalin, bidang praktek, dan lain-lain. Untuk daftar user akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk daftar user, selanjutnya ada beberapa personel dari pasien. Yang pertama Abu Toib, di mana goals-nya berkeinginan lekas sembuh, pelayanan yang baik dari rumah sakit. Frustasi yang dia rasakan tidak bisa beraktivitas, sering ditemukan pelayanan yang buruk. Next. Selanjutnya ada Ramli, di mana goals-nya berkeinginan cepat melayani daripada dokter dan pasien. Ramli sendiri merupakan mahasiswa administrator dari rumah sakit. Next. Selanjutnya ada Rianza sebagai yang bekerja sebagai dokter, lahir di Jakarta, merupakan dokter pindahan dari rumah sakit swasta ibu kota Jakarta. Goals yang ia ingin capai berkeinginan memberi pelayanan terbaik untuk pasien, melakukan operasi dengan selamat. Frustasinya pasien sering mengeluh dan beberapa dokter masih mengalami kegagalan dalam operasi. Next. Lalu ada personel dari perawat yaitu bernama Naufal yang lahir di Banda Aceh dan berkuliah di Banda Aceh. Goals yang ia ingin capai merawat pasien dengan baik dan berhubungan dengan baik dengan para dokter, memberikan pelayanan yang terbaik. Frustasi yang ia dapatkan, perawatan yang diberikan oleh perawat sering tidak memuaskan sehingga pasien banyak komplain ke rumah sakit. Beberapa pengunjung mau staf masih merasakan kekurangan pelayanan dari perawat. Next. Selanjutnya ada masalah. Dalam permasalahan yang dialami dapat disimpulkan banyaknya masalah dari ibu hamil lupa atau telat datang ke dokter kandungan. Bisa jadi dikarenakan ibu hamil tersebut lupa tanggal untuk kunjungan selanjutnya, sehingga kartu kunjungan atau detail waktu kunjungan dan lain sebagainya menjadi masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safura Belangi. Baik, di sini merupakan tahap visioning yang dimana merupakan tahap yang melakukan proses perencanaan strategis dan solusinya. Di sini terdapat beberapa solusi seperti melihat jadwal dan waktu kunjungan ke rumah sakit, kemudian memilih tanggal dan hari waktu ibu hamil melakukan pemeriksaan, kemudian melihat info seputar dokter kandungan, kemudian mereservasi dokter kandungan, dan terakhir melihat info sekitar RSC yang penuh jadwal dan sepi jadwal. Next. Kemudian menuju ke storyboard. Nah, pada tahap pertama di sini terdapat melihat jadwal dan waktu kunjung ke rumah sakit. Di sini terdapat gambaran seorang pasien ibu hamil membuka aplikasi penjadwalan ibu hamil ke dokter kandungannya. Kemudian di gambar keduanya terdapat ibu hamil tersebut melihat jadwal dan waktu kunjung ke rumah sakit. Seperti yang dilampirkan pada layar aplikasinya. Yang ketiga, terdapat memilih tanggal dan hari waktu ibu hamil melakukan pemeriksaan. Di sini dapat terlihat ibu hamil tersebut memilih hari dan tanggal untuk melakukan hari pemeriksaannya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, melihat info sekitaran dokter kandungan. Jadi di sini terlihat pada gambar pasien melihat info tentang dokter kandungannya. Next.
Kemudian di sini gambar selanjutnya terlihat bahwa pasien mereservasi dokter kandungan dan dia melihat info-info dokter kandungan. Next. Kemudian pada gambar selanjutnya pasien melihat jadwal-jadwal yang penuh dan kosong pada rumah sakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bismi Arandika. Bis, kok masih mute? Di pertama kita bisa melakukan registrasi, di kedua kita bisa tekan memulai dan masuk langsung ke aplikasinya. Di tampilan pertamanya kita bisa memasukkan username dan password hasil registrasi tadi, lalu menekan tombol login. Lalu di dalam aplikasi itu ada waktu untuk dipilih, next. Dan ada berita seputar rumah sakitnya, berita tentang beberapa berita tentang kesehatan ibu hamil, dan yang terakhir ada pemilihan waktu untuk dokter. Untuk psikomodel selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi ini merupakan denah yang kami buat. Di sini terdapat parking area di antara ruangan-ruangan. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf.